kita memulai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 38. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, lalu kalian merasa berat sehingga kalian ingin tetap berada di bumi tempat kalian tinggal? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih meridhoi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ketahuilah bahwa tidaklah kehidupan kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan hidup di akhirat illa qalil, melainkan hanyalah sesuatu yang sedikit. Yang mana yang sedikit, akhirat atau dunia? Dunia. Ini yang tadi kita katakan di akhir pertemuan, bahwa sekaya apapun kita hidup di dunia, semudah apapun rezeki kita di permukaan bumi, sehebat apapun kita bisa menumpuk kekayaan, dan itu pasti tidak akan bisa sekaya Qarun. Tak bisa. Qarun manusia paling kaya. Namun tetap saja harta Qarun sedikit. Apalagi harta kita yang entah berapa persennya dari harta Qarun. Maka jangan harta kita membuat kita lalai dari mengejar akhirat. Apakah dunia bisa menghalangi kita untuk akhirat? Jawabannya ya. Tapi dunia yang diharamkan Allah. Adapun dunia yang dihalalkan Allah, tidak. Kita harus bisa memilah dan memilih dengan penuh siaga dan waspada dari hal-hal yang kita lakukan di dunia ini, mana yang bertabrakan dengan akhirat, membawa kehancuran akhirat, dan mana yang tidak. Hal yang lebih utama adalah dunia kita korbankan untuk akhirat. Itu yang lebih utama. Di sini Allah menyuruh kita berinfak. Di sini kita menyuruh Allah kita memperhatikan dan peduli kepada fakir dan miskin. Di sini Allah menyuruh kita untuk peduli kepada rumah-rumah Allah, pembangunan rumah-rumah Allah, masjid. Di sini Allah menyuruh kita peduli kepada pembangunan tempat-tempat pendidikan Islam dan generasi-generasi umat Islam. Dan itu butuh pengorbanan harta. Anak-anak yatim kita kafalah. Dan kafalah yang dimaksud dalam agama bukanlah kapan kita ada kita beri, bukan itu kafalah. Kafalah yatim yang pahalanya saya dan orang yang mengkafalah anak yatim bagaikan dua jari ini di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kafalah itu adalah Anda memposisikan diri Anda sebagai ayah bagi anak yatim itu. Anda sekapkan kehidupannya, makannya, tempat tinggalnya,
Kalau dia butuh pendidikan, Anda siapkan pendidikan dengan biaya yang Allah berikan kepada Anda, dan akhirnya melalui Anda berikan kepada anak yatim. Itu dia kafalah. Bukan di saat anak itu mau sekolah, berapa kita sanggup kita bersantuni. Itu sudah bagus, tapi itu bukan kafalah. Kafalah, Anda berfungsi sebagai ayah bagi anak yatim itu. Anda berfungsi sebagai orang tua bagi anak yatim itu. Sehingga dia tidak lagi memikirkan, karena dia telah memiliki ayah yang bukan ayah aslinya. Dan ini butuh perjuangan. Rekor terbanyak orang yang memberikan kafalah kepada anak yatim dipegang oleh seseorang di kota Riyadh. Di permukaan bumi ini, di dunia internasional, dia memiliki 40.000 anak yatim. Tak tahu berapa total biaya yang harus dia keluarkan setiap bulannya untuk mengkafalah 40.000 yatim di dunia internasional. Sementara kita dengan kekayaan kita yang sebenarnya mampu memberikan kafalah untuk 100 orang, satu pun kita nggak punya. Mari kita berpikir ulang. Untuk apa semua kekayaan ini Allah berikan kepada kita kalau bukan dengan ini kita berkorban untuk akhirat kita? Kalau ataupun akhirnya Anda tidak berkorbankan harta untuk akhirat, tak masalah. Allah juga tidak marah asal zakat dikeluarkan. Akan tetapi harta itu tak boleh bertabrakan dengan akhirat. Tak boleh didapatkan dari hasil yang haram. Asal seorang muslim punya harta, mengeluarkan zakatnya setiap tahun, dan benar-benar dia hitung zakatnya dengan serius setiap tahun dan dia keluarkan setiap tahun, maka dia tidak diwajibkan oleh Allah lagi untuk mengeluarkan apapun. Yang lain hanya sarana untuk semakin dekat dengan Allah, semakin hebat dengan kampung akhirat, semakin baik di surga Allah. Kalau antum tidak mau mengeluarkannya, Allah pun tidak akan marah, karena agama ini mudah. Akan tapi itu bukan sifat yang baik, itu bukan sifat yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW dari umatnya. Sifat menyimpan dan tidak berbagi. Maka berpikirlah untuk berbagi. Namun kalau harta itu datang bertabrakan dengan akhirat, itu yang harus ditolak, sebanyak apapun dia. Ada orang datang dengan membawa uang, tidak banyak uang itu, hanya satu kardus Indomie, isinya dolar 100, lembaran 100 dolar. Kan nggak banyak itu kan? Nggak banyak. Siapa bilang banyak? Sedikit itu. Mata kita saja yang terlalu terlatih melihatnya banyak. Hati kita yang selalu terlatih melihatnya banyak. Itu harta yang sedikit. Buktinya uang sebanyak itu tak mampu untuk membeli tidur. Sanggup uang sebanyak itu membeli tidur? Sanggup. Dan banyak orang-orang yang punya uang lembaran sebanyak itu dan lebih banyak daripada itu nggak bisa tidur. Judulnya selamat menderita. Sementara betapa banyaknya orang-orang fakir dan miskin yang paginya sudah mulai ke ladang dan sawah mencangkul dan bekerja keras. Isya saja dia sudah berat menanti waktu Isya karena sudah ngantuk luar biasa. Selepas Isya langsung dia rebahkan badannya, dia pun hilang dengan mimpi-mimpinya. Banyak orang kaya, fasilitas di rumahnya, di kamarnya lebih mewah daripada yang ada di hotel mulia. Dia buat rumahnya sedemikian mewah, dia buat kamarnya dengan pelayanan sedemikian luar biasa, tapi nggak bisa tidur. Karena hati yang terlalu sibuk dengan dunia, sering Allah hukum dengan sulit untuk tidur. Dia berusaha nonton film, makin nggak tidur.
Dia berusaha untuk pejamkan mata, tak juga bisa tidur. Akhirnya solusi terakhir, baca Quran. Karena kata orang kalau baca Quran sering ngantuk. Mulai dia baca Quran, tak juga ngantuk. Kalau antum bisa tidur dengan tidur yang normal, itu nikmat yang luar biasa. Uang lembaran dolar $100, satu kardus Indomie tak ada artinya dengan tidur yang telah antum miliki itu.